अब तू मर जा। Halo teman film India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Hello Brother. Film yang dirilis pada tahun 1999 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Salman Khan, Arbaz Khan, Rani Mukherjee, Shakti Kapoor, Johnny Lever, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang polisi dan seorang kurir yang bekerja sama untuk menangkap gembong narkoba. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di mana kita akan diperkenalkan kepada seorang pria bernama Hero. Dia pria baik hati tapi sedikit konyol. Dia menyukai seorang gadis bernama Rani yang adalah tetangganya sendiri. Apapun akan dia lakukan untuk melihat Rani bahagia. Tapi Rani hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Karena baginya, Hero bukanlah tipe pria idamannya. Pria idamannya adalah pria yang berbadan kekar, maco, jagoan, dan menaiki mobil. Hero adalah seorang kurir dari sebuah perusahaan jasa pengiriman. Di sisi lain, ada seorang polisi bernama Vishal. Dia polisi dari cabang narkotika. Vishal adalah polisi yang jujur dan tegas. Siapapun pengedar dan penyelundup narkoba, dia kejar sampai dapat. Setelah menghajar pengedar, dia tahu pasokan obat terlarang itu didapat dari Mumbai. Karena ketekunannya dalam bertugas, Vishal dipindah tugaskan ke Mumbai untuk mencari gembong narkoba yang memasok ke daerahnya. Singkat cerita, dia tiba di kepolisian Mumbai. Dia kemudian menghadap atasannya yang ada di Mumbai yang hobi kentut. Inspektur polisi bernama Hatela ditugaskan untuk mendampingi Vishal. Mereka kemudian tak menunda tugasnya. Vishal dan Hatela segera mendatangi seorang pengusaha bernama Kana. Vishal hendak menangkapnya. Dia tahu usaha Kana yang sebenarnya adalah gembong narkoba. Ketika dia akan membawanya, Hero datang. Ternyata Hero adalah kurir di perusahaan milik Kana. Hero mengatakan jika bosnya orang baik. Dia menanyakan surat perintah penangkapan bosnya. Karena tak bisa membuktikannya, Vishal diam. Tetapi dia berjanji, di saat dia mendapatkan bukti, dia akan menangkap Kana. Setelah Vishal pergi, Kana merangkul Hero dan berkata jika Hero adalah bawahannya yang paling setia. Hero berkata jika dia tak suka siapapun yang berbicara kasar kepada bosnya. Karena dia tahu bosnya orang baik. Kana senang mendengarnya dan memerintahkan agar Hero segera mengirim paket ke alamat yang sudah dia cantumkan. Adegan lucu diperlihatkan di film ini, di mana Hatela dan Vishal menyamar jadi pengemis untuk memata-matai perusahaan jasa pengiriman milik Kana. Ketika Hero menyadari mereka adalah polisi, malah mentertawakannya. Di kantor polisi, Vishal mendapatkan paket yang berisi mainan balon air. Vishal marah dan keluar kantor. Terlihat Hero sedang mengolok-ngoloknya. Suatu hari, Rani mendapatkan pekerjaan sebagai guru TK. Dia senang dan membagi kebahagiaannya dengan Hero. Kemudian mereka merayakannya. Hero berkata, jika Rani sudah bekerja, kapan Rani akan memikirkan pernikahan? Rani berkata, saat ini dia pun sedang memikirkan seseorang yang dia impikan menjemputnya untuk menikahinya. Karena penasaran dengan apa yang selalu dikirim Hero, Vishal dan Hatela mendatangi kediaman Hero. Hatela dengan isengnya menggoda seorang pria tua bernama Ninja Chacha. Dia berharap Ninja Chacha takut padanya. Tapi, walaupun pria tua, Ninja Chacha sangat kuat dan malah melawan Hatela. Terlihat,
Visal menyidik-nyidik motor bebek yang Hero miliki. Tapi saat itu Hero keluar dan berkelahi dengan Visal. Kana tahu Hero mencintai Rani. Dia mengatakan jika Hero bisa menjadi apa yang Rani inginkan, asalkan Hero mau bekerja keras. Hero siap bekerja siang malam untuk mendapatkan Rani, dan dia menerima tawaran Kana. Kana memerintahkan dia untuk mengirim paket lagi ke seseorang. Di perjalanan, dia melihat orang yang mirip dengannya. Orang itu berpenampilan cool abis dengan motor kerennya. Seketika itu, dia membayangkan andai saja dirinya seperti itu. Saat asyik membayangkan, motornya dihantam bajai. Dia kesal dan mencubit supir bajai itu. Dia mengecek barang kirimannya karena takut rusak. Benar saja, saat dicek paketnya rusak. Dia menyangka itu terigu untuk membuat bakwan. Tapi saat dicoba, dia pusing dan sadar jika itu barang haram. Dia kemudian menghubungi Kana dan marah-marah karena paket itu berisi narkoba. Kini Kana tak tenang karena Hero sudah mengetahuinya. Hero kemudian meneruskan perjalanannya, tapi di tengah jalan dia melihat Visal yang sedang berpatroli. Dia ketakutan dan bercucuran keringat. Visal mencurigainya, kemudian mengejarnya. Hero menyelamatkan diri pergi ke dermaga di mana Kana sedang membereskan paket-paket haramnya. Visal yang mengikutinya juga sampai ke sana, tapi tidak melihat Hero. Tiba-tiba, dia diserang oleh anak buah Kana. Awalnya, dia bisa mengatasi mereka. Tapi Kana menembaknya tepat di dadanya. Para polisi menyelamatkan Visal dan membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa lama, dokter menjelaskan sesuatu kepada kepala polisi. Dan di tengah percakapan mereka, lagi-lagi atasan polisi itu malah hitut sampai kaca ruangan pecah. Operasi Visal berhasil dan dia melewati masa kritisnya. Di saat dia siuman, dia melihat Hero sudah ada di depan matanya. Dia marah dan Hero mengolok-ngolok dirinya. Dia mengusir Hero karena dirinya dia menjadi begini. Tapi Hero menyalahkannya juga, karena kejaran Visal dia juga mengalami bahaya. Kemudian Hero pergi. Visal memarahi Hatela yang tidur saat berjaga, sehingga tak tahu kedatangan Hero. Hatela berlari ketakutan dan tak lama kembali bersama dokter. Dokter memperlihatkan yang sebenarnya. Ternyata Hero meninggal dunia. Tiba-tiba Hero memperlihatkan lagi wujudnya. Hero yang dilihat oleh Visal ternyata hantu. Dan hanya Visal yang bisa melihatnya. Hero menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Saat dia menemui Kana di gudang, dia memperingatkan Kana jika tahu paket itu berisi obat terlarang, dia tak mau mengirimnya. Kana takut dia membocorkan rahasianya kepada polisi. Kemudian Kana membunuhnya. Dia meminta Visal bekerja sama untuk membalas kematiannya. Sebelum Kana mati, dia tak pernah bisa tenang dan takkan meninggalkan Visal. Visal memohon agar Hero tak mengganggunya. Dia menangis yang kemudian dilihat Hatela. Hatela bingung melihat Visal bicara sendiri. Dia memanggil dokter dan menunjukkan keanehan Visal. Dia meminta izin agar Visal menghadiri kremasi Hero. Hero akhirnya dikremasi. Saat itu, Visal melihat Rani. Entah mengapa jantungnya berdetak kencang ketika melihat Rani. Dia tersenyum yang membuat Ninja Caca heran. Saat itu, Hero mengganggunya lagi. Dia terkejut yang membuat semua heran karena Visal bicara sendiri. Dia memarahi Hero yang membuat Ninja Caca tersinggung karena menyangka Visal memarahinya. Dimanapun, kapanpun, Hero selalu mengganggu Visal. Hingga orang menyangka Visal mengalami gangguan jiwa. Visal mendatangi kediaman Hero untuk mencari tahu kehidupan Hero sebelumnya. Dia mengobrol dengan Rani. Rani mengatakan jika selama hidupnya Hero orang yang baik. Mereka berkenalan dan lagi-lagi jantungnya berdetak kencang. Suatu hari, sekelompok penjahat menyandra sekolah TK di mana Rani mengajar. Tak diceritakan siapa penjahat-penjahat itu. Visal masuk dan menembak satu persatu penjahat yang ada. Dia kemudian menggendong Rani keluar dan hal ini membuat Hero cemburu. Lama-lama Rani dan Visal mengembangkan perasaan cinta mereka. Suatu hari, mereka janjian di taman.
Hero mengganggu Visal. Dia meminta Visal menjauhi Rani karena dia mencintainya. Visal tak mau karena dia juga mencintai Rani. Mereka bertengkar yang membuat orang lain ketakutan karena Visal bicara sendiri. Hero mengatakan jika Visal bisa hidup karena dirinya yang sudah mendonorkan jantungnya kepada Visal. Visal mengerti sekarang mengapa tiap melihat Rani jantungnya berdetak kencang. Dia berjanji akan mencintai Rani dan menjaganya dengan sepenuh hati. Hero yang melihat Rani menjahili Visal agar Visal terlihat seperti orang gila. Dengan begitu bisa menjauhkan Rani dengannya. Benar saja, Rani heran dengan kelakuan Visal yang terlihat aneh. Visal menyadari jika Rani melihatnya. Dia mendekati Rani untuk menjelaskannya, tapi Rani tak mau mendengarkannya. Karena tak mau Rani pergi, Visal menyatakan cintanya. Rani pun menerimanya saat itu. Visal mengutarakan niatnya untuk menikahi Rani. Hero yang tak rela Visal mendapatkan Rani malah mengerjainya. Dia berkata jika Rani menyukai pria yang humoris, polos dan berpenampilan seadanya. Visal menuruti perkataan Hero, dan ketika Rani datang ke rumahnya, dia heran melihat Visal berpenampilan tak seperti biasanya. Awalnya Rani tak menghiraukannya. Dia mencoba membuatkan teh untuk Visal. Visal asik bicara dengan Hero. Rani yang melihatnya semakin heran. Hero menyuruhnya memeluk Rani dan Visal lagi-lagi menurutinya. Tetapi momen pelukannya tak pas, yang membuat teh itu tumpah. Rani kesal dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan bajunya. Hero berkata jika dia akan mengintip Rani. Visal mencegahnya dengan celana melorotnya. Dia berteriak-teriak mencegah Hero yang membuat Rani keluar dan melihat kelakuan Visal yang semakin aneh. Rani memarahinya, kemudian dia pergi. Di sisi lain, langkah Kana semakin dipersempit oleh polisi. Dia menyuruh asistennya untuk menjual murah barang haram yang tersisa di gudang karena dia akan pindah ke luar negeri untuk menghindari polisi. Visal mendapatkan laporan rencana Kana. Dia membawa pasukan polisi untuk menggerebek gudang milik Kana. Semua pegawai di sana diamankan oleh Visal dan petugas lainnya. Para wartawan juga meliput penggerebekan itu. Hatela dengan percaya dirinya mengagung-agungkan Visal jika dia adalah polisi jagoan yang tak pernah gagal. Para wartawan meminta mereka membuka paket itu untuk memastikan jika itu adalah narkoba yang siap kirim. Tetapi ketika dibuka, bukan narkoba yang Visal lihat, melainkan mainan yang pernah dikirim kepadanya. Dia melempar mainan itu dan setelah diamati, ternyata barang haram itu terdapat di dalamnya. Kana murka dan memutuskan untuk segera pergi ke luar negeri. Tapi sebelum itu dia menculik Rani. Mengetahui Rani diculik, Hero mengatakan jika dia yakin Rani diculik Kana. Mereka kemudian menuju lokasi Kana. Hatela membawa serta ninja Caca untuk membantu mereka. Mereka sampai ke lokasi Kana. Benar saja, Rani disekap oleh Kana. Visal tak menyia-nyiakan waktu. Dia kemudian masuk dan menyerang tempat itu. Ninja Caca juga membantu Visal melawan anak buah Kana. Kana berhasil menghajar Visal hingga dia lemah tak berdaya. Hero yang melihatnya menghampirinya dan masuk ke dalam tubuh Visal. Dia melawan Kana dengan gaya berkelahinya yang kocak. Rani yang melihat perkelahian itu menyadari jika itu jurus yang selalu dimainkan Hero. Dia memanggilnya yang membuat Hero menengoknya. Tapi Kana hendak menabraknya dan mereka pun berpisah kembali. Kana melarikan diri dengan helikopternya. Tapi Visal dan Hero terus mengejarnya. Visal menembak ban helikopter milik Kana dan Kana berhasil dihentikan. Kana berlari menyelamatkan diri, tapi Visal menembak kakinya. Kana terdesak yang membuat dia menyerah. Visal dan Hero menghampirinya. Hero meminta Visal untuk menembak Kana. Visal mengurungkan niatnya karena dia tak diberi wewenang untuk membunuhnya. Biarkan hukum yang mengadilinya. Hero memarahi Visal karena sudah menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka beradu mulut yang membuat Kana bingung melihat Visal bicara sendiri. Kemudian Kana mengeluarkan pistolnya dan dia menembak Visal tepat di dadanya. Hero mencoba menghalanginya, tapi peluru itu tembus dan mengenai perut Visal. Hero membantu Visal menembak Kana tepat di jantungnya. Visal sekarat dan Rani pun mendekatinya. Sebelum Hero pergi, dia meminta Visal untuk yang terakhir kalinya agar Visal mengatakan jika Hero mencintai Rani. Visal kemudian mengatakan itu kepada Rani. Rani mencari-cari Hero, tapi tetap dia tak bisa melihatnya.
Walaupun tak bisa melihatnya, Rani berkata jika dia menganggapnya sebagai teman dan cintanya adalah Vishal. Tapi dia senang karena jantungnya ada di dalam tubuh Vishal. Kini Hero lega untuk meninggalkan mereka semua. Terlihat arwah Kana terpisah dengan tubuhnya. Hero pamit karena inilah waktunya dia pergi. Dia kemudian menghampiri Kana dan mulai berkelahi dengannya. Saat itu, Kana dijemput oleh api, pertanda dia dijemput ke neraka. Hero dijemput oleh bintang, pertanda dia dibawa ke surga. Vishal dan Rani menikah. Vishal mencari-cari Hero, tapi dia tak menemukannya. Rani berkata jika Hero takkan datang karena lokasinya saat ini menyulitkannya untuk datang. Ternyata mereka ada di tengah danau. Padahal Hero memperhatikan mereka dari langit. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Hello Brother. Like jika suka ya, bye-bye.